Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepantasnya kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan sedemikian banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Karena sebagaimana kita pahami dan sebagaimana kita yakini bahwa semua bentuk kenikmatan, apapun wujudnya tanpa terkecuali, pasti datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, baik itu yang berupa kebaikan dunia maupun yang berupa kebaikan agama, maka seluruhnya tanpa terkecuali pasti datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita itu teramat banyak, yang kita tidak akan mungkin mampu untuk menghitung-hitung dan menentukan seberapa banyak jumlahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menentukan seberapa banyak jumlahnya. Dan dari sekian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang paling berharga karena ini merupakan induk dari seluruh kenikmatan adalah nikmat hidayah. Hidayah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan kita sebagai bagian dari kaum muslimin, menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk memeluk agamanya. Padahal nikmat yang paling berharga ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya hanya bagi hamba-hambanya yang ia kehendaki kebahagiaan dunia mereka dan keselamatan akhirat mereka. Dan kenyataannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan kita bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu nikmat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini merupakan nikmat yang paling berharga yang sudah sepantasnya senantiasa kita mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada segenap keluarganya yang suci dan kepada seluruh sahabatnya yang mulia, dan bagi setiap orang yang setia di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini dan untuk selanjutnya setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bertafakuh fiddin. Ya, kita akan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan
mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk memahami agama kita dengan lebih baik lagi. Sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kapasitas pemahaman dan pengamalan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya kita untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk keselamatan diri-diri kita dan kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Insyaallah melalui program atau melalui aplikasi hijrah yang insyaallah berbarokah ini, kita akan mempelajari dasar dari agama kita, pondasi dari agama kita yaitu tauhid melalui program belajar tauhid. InsyaAllah bersama saya Abu Muhammad Syihabuddin Al-Athari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni saya dan juga mengampuni saudara dan saudari sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan rahmat-Nya kepada kita semuanya di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program belajar tauhid ini kita rancang terdiri dari 4 marhalah atau 4 level atau 4 kelas. Ya, kita insyaallah taala akan melalui level demi levelnya. Level yang pertama adalah 4 kaidah mengenal tauhid dan syirik. Ini merupakan pengantar untuk kajian dalam upaya kita memahami dasar-dasar tauhid dan dasar-dasar syirik. Kemudian berlanjut pada level yang kedua, yaitu mengenal usulul iman dan arkanul iman. Mengenal pokok-pokok keimanan dan rukun-rukun keimanan. Kemudian pada level yang ketiga, kita akan berupaya untuk mengenal perusak-perusak tauhid. Dilanjutkan pada level yang keempat, kita akan mensyarah atau akan menjabarkan kitab tauhid, dan kita beri tema atau kita beri tajuk memurnikan tauhid dari noda-noda syirik. Dan level yang terakhir adalah syarah dari kitab Kashfu Asyubuhat, yang kita beri tajuk membantah argumentasi penentang tauhid. Dan tidak tertutup kemungkinan setelah level yang kelima ini akan ada level-level berikutnya untuk pembahasan hal-hal yang lebih spesifik secara lebih mendetail dalam ranah kajian tauhid. Iya. Level yang pertama dari program belajar tauhid ini adalah al-qawaid al-arba'ah fi ma'rifati tauhidi wa syirki. 4 kaidah yang paling mendasar di dalam memahami tauhid dan syirik. Ini merupakan pengantar untuk kajian tauhid dan syirik. Untuk level ini, insyaallah kita akan menjabarkan kandungan dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada level ini kita akan membahas dasar-dasar dari tauhid dan syirik. Ya, kita akan membahas dasar-dasar dari tauhid dan syirik. Kalau ada yang bertanya, mengapa pembahasan tauhid digandingkan dengan pembahasan syirik? Kenapa pembahasan tauhid dan syirik itu menjadi satu paket? Ya. Jawabannya, karena syirik itu merupakan lawan dari tauhid. Ini poinnya ya. Syirik itu merupakan lawan dari tauhid. Syirik dengan semua jenisnya yang sedemikian banyaknya, maksudnya perbuatan kesyirikan itu banyak jenisnya, sebagian tergolong sebagai asyirku al-akbar, syirik besar yang membatalkan keislaman seseorang dan mengeluarkannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagiannya syirik kecil, dia tidak membatalkan keislaman tetapi menyebabkan berkurang dan rusaknya tauhid seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan syirik itu bisa menyebabkan tauhid seorang hamba itu batal secara total. Ini kalau syiriknya tergolong syirik besar, ya, hingga kemudian menjerumuskannya di dalam kemusyrikan dan kekafiran yang mengeluarkannya dari keislaman. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari itu semua. Ya. Disinilah pentingnya bagi kita mempelajari tauhid agar kita bisa menjaga diri-diri kita dari hal-hal yang bisa merusak agama kita dan membatalkan keislaman kita, wa iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas agamanya dan tidak mewafatkan kita kecuali di atas tauhid kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki level yang pertama di dalam pembahasan at-tauhid, ya, pelajaran kita ini akan kita dahului dengan beberapa muqaddimah, beberapa pengantar terkait dengan pembahasan-pembahasan seputar ilmu yang kita beri tajuk Kitabul Ilmi. Di dalam Kitabul Ilmi ini ada 4 pokok bahasan terkait dengan dasar-dasar ilmu. Pokok bahasan yang pertama adalah hukum mempelajari ilmu agama. Hukum mempelajari ilmu syar'i, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah keutamaan mempelajari ilmu agama. Keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu syar'i. Dan pokok bahasan yang keempat adalah keutamaan bagi orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok bahasan yang keempat adalah adab-adab yang penting untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu, oleh orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini sangat penting sebagai modal dasar bagi kita sebelum kita lebih serius lagi mempelajari hal yang terpenting dan paling mendasar dalam agama kita, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tauhid ini merupakan tujuan dari penciptaan bangsa jin dan manusia. Tujuan pengutusan segenap nabi dan rasul, serta merupakan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis kita atau pertemuan kita yang pertama ini adalah prolog atau muqaddimah atau pengantar untuk majelis-majelis kita berikutnya. Pertemuan-pertemuan dan pelajaran-pelajaran kita berikutnya insyaallah taala. Dan pengantar ini kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullaha an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya pada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.